Bahas soal bagaimana pencarian pelatih timnas dan ambisi Indonesia di ajang FIFA ASEAN Turnamen, kita sudah bersama dengan analis sepak bola Wesley Huta Galung. Selamat malam, Bung Wes. Selamat malam, Mas Lain. Kami dapat info BTN dan Dirtek mulai ditugaskan nih untuk cari pelatih. Ini sebuah kabar baik menurut Anda di tengah penantian yang panjang soal siapa pengganti Kluivert di timnas, Bung Wes. Pertama, memang kita tidak perlu lagi buru-buru mengambil keputusan ya, Mas Ibrahim. Setelah apa yang terjadi dan keputusan federasi bahwa November tidak ada FIFA Matchday untuk timnas senior, memang benar tidak perlu buru-buru lagi mengambil pelatih. Yang kedua, sudah saatnya memang kita punya Dirtek dan Dirtek itu dilibatkan. Kita punya badan tim nasional dan itu dilibatkan. Cuman memang dari dulu kan kita bertanya, yang memutuskan pelatih itu siapa? Masukan dari mana? Kalau masukan dari Esko, apakah di Esko kita sekarang itu ada satu orang atau dua orang yang menguasai unsur teknis? Unsur teknis sepak bola, bahwa sepak bola itu pelatih harus begini. Kenapa? Sepak bola butuh begini. Semua program, semua tujuan, semua jangka panjang. Ada tidak unsur teknis dari ketum sampai Esko yang punya kemampuan? Nah, syukurlah kita punya Alexander Dries yang berstatus direktur teknik dan dia harus dilibatkan. Kita punya penasehat namanya Jordi Cruyff, dia harus dilibatkan juga. Dan saya setuju, jangan lagi buru-buru, jangan lagi one man show. Itu ada sebuah masa lalu yang tidak boleh terulang bahwa kita buru-buru memilih pelatih. Tapi berulang kali saya sampaikan, coba kita lihat yuk isi perjanjian PSSI dan KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, apakah di dalamnya memang ada kita harus memakai pelatih tim nasional dari Belanda? Itu yang kita harus tahu. Oh, itu harus dipastikan ya, apakah ada klausul seperti itu atau tidak. Tapi kalau misalkan bicara soal latar belakang Sumarji dan juga Alexander Dries, ini kira-kira pelatih bagaimana yang dicari oleh mereka, Bung Wes? Nah, itu memang kita harus kembali kepada filosofi bermain. Kerangka tim kita, kalau filosofi bermain sepak bola kita kenal dengan Villanesia yang sudah diupdate, itu kerangkanya berdasarkan sepak bola anak-anak di Indonesia. Nah, timnas kita kerangkanya apakah masih memakai anak-anak yang berkompetisi di dalam dengan filosofi bermain yang kita sebut Villanesia ini yang terus dikembangkan, atau sudah terus akan memakai strategi jangka pendek yang diteruskan melewat diaspora ini menjadi kerangka tim. Pemain-pemainnya kan itu, kalau Mas Ibrahim ingat waktu lawan Arab Saudi ada 8 pemain diaspora di starting lineup, ada 8 di bangku cadangan. Waktu lawan Irak ada 9 yang starting lineup diaspora, ada 9 yang di bangku cadangan. Itu belum termasuk Nis, belum termasuk Emil. Jadi kita punya kerangka yang mana? Nah, dari kerangka itu kalau mau diteruskan, dicarilah gaya bermain sepak bola yang cocok dan siapa yang cocok menangani para pemain kita. Jadi itu dulu. Kerangkanya yang mana nih? Kerangka diaspora masih akan diteruskan. Berarti kan memang fondasi timnya di situ. Nah, carilah pelatih yang cocok untuk menangani para pemain-pemain kita yang dari luar negeri. Oke, sesuai dengan materi pemain yang kita miliki tentunya. Ya. Tapi Bang Wes, kalau misalkan sekarang udah mulai nih Pak Marji dan juga Alex sudah mulai mencari nih. Kira-kira biasanya berapa lama nih idealnya menurut Anda hingga nanti diputuskan oleh Esko, oke, ini yang dipilih? Ya, semoga nggak ada cerita lagi dapatnya pas Natalan gitu ya. Nggak ada cerita lagi kepepet hanya satu orang yang datang. Jadi bulan Maret sudah wajarnya ada, dan persiapan itu saya pikir cukup dari baru persiapannya, karena kerangka tim ini kan sebenarnya sudah terbentuk di era Sintayong dan PT Kluivert tinggal meneruskan. Nah, kalau ada pelatih baru kan angkanya ini tinggal memainkan dengan strategi. Karena masing-masing pelatih itu punya filosofi bermain, punya yang berbeda dengan pelatih lainnya. Tinggal mencetak aja. Dan yang penting menurut saya, Mas Ibrahim, jangan terlalu banyak drama. Fokus ke unsur teknis, jangan terlalu banyak drama. Dan federasi juga kurang-kurangin bicara yang aneh-aneh supaya fokus masyarakat itu melihat teksnya, bukan dramanya. Jadi kalau kita mengkritik evaluasi, yang kita evaluasi aspek-aspek teknisnya, bukan drama-drama dan dikarang-karang sehingga intrik-intriknya ya. Nah, kita lebih ke intrik-intrik yang dicipta itu. Oke, ini kalau bicara soal timnas,
saya sebenarnya agak mendengar kabar ada FIFA ASEAN Cup yang masuk kalender FIFA, kan ini kayak jadi oase ya, Bang Wes. Nah kalau misalkan melihat turnamen ini harus jadi target baru bagi timnas nggak sih, Bang Wes? Nah, saya juga mau tadi soal target ya Mas Ibrahim. Kalau kita menentukan pelatih kepala senior, evaluasinya ukurannya yang dipakai adalah target juara, target prestasi. Jadi bukan target pembinaan ya. Kalau untuk timnas senior, pelatihnya tidak boleh lagi bilang oh membina, enggak. Ukurannya adalah prestasi. Targetnya apa? Tapi dari federasi apa? Nah, dengan FIFA ASEAN Cup ini saya itu menjadi sebuah momentum untuk memaksimalkan pemain-pemain kita karena standar FIFA. Tadi Presiden FIFA mengatakan kan dia ingin pemain-pemain terbaik setiap negara itu yang bermunculan di turnamen yang mereka ciptakan. Kalau AFF selama sponsor masih ada akan turun kelasnya menjadi U23 bisa jadi atau dilebur dengan FIFA, saya nggak tahu. Tapi pada ketika ini insting saya mengatakan 2004 ini pas Piala Eropa, nggak mungkin pas Piala Dunia kan? Yeah. Kalau kita pas Eropa bermain kan tidak berbenturan, tidak ada yang kena nih. Tapi kalau Piala Dunia kan bahaya. Oke, jadi sebetulnya kita diuntungkan ya kalau misalkan turnamen ini nanti bergulir, kita diuntungkan dengan banyaknya pemain yang abroad, itu bisa diizinkan oleh klub karena masuk kalender ya. Ya, dan targetnya sudah pasti sudah harus target tertinggi karena tim pemain terbaik yang kita kumpulkan dan tidak boleh lagi target antara Piala AFF kita 6 kali runner up, ya kan? Itu kan menjadikan ya kita negara besar. Malaysia punya 1 gitu di waktu kita tuan rumah. Kita punya 6 runner up. Ketika ini berubah, ada federasi dunia yang mengatakan, "Yuk ikut saya, semua pemain terbaik bisa kalian mainkan." Udah nggak ada cerita. Oke, ini kan kemarin baru resmi diluncurkan. Artinya dengan adanya turnamen ini, perencanaan PSSI untuk timnas agak sedikit diubah dong, menurut Anda nih? Blueprintnya itu kan yang harus disampaikan. Ketika nanti ini ada perubahan tanggal berapa, tahun berapa, perencanaan jangka panjang yang kita tahu. Target antara, target pendek, target jangka menengah, target jangka panjang. Target jangka panjang kan Piala Dunia, kita lolos. Tapi target jangka menengahnya apa? Saya pikir kalau semifinal Piala Asia, ayo. Kemudian itu 2027 kan. Tapi misalkan Piala ASEAN ini, FIFA ASEAN Cup ini 2008, sudah targetnya juara. Jadi target jangka menengahnya itu adalah 2 itu, Piala Asia dan FIFA ASEAN itu. Kalau yang jangka pendeknya mungkin kita bicara SEA Games besok. Kita bicara AFF besok. Kan ada itu ya 2026. Itu target jangka pendek. Oke, terima kasih Bung Wesley Hutagalung untuk pandangannya di program Kompas Malam hari ini, Bung Wes. Sama-sama Mas Ray.